Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana stasiun Oksu di tengah malam. Di tengah suasana sepi, seorang pria bernama Song Min sedang menunggu kereta terakhir di stasiun yang menurut orang-orang sangat angker ini. Di saat itu pula, ia pun heran saat melihat seorang kewes yang oleng bak habis menenggak sekerat soju rasa jas jus. Melihat hal itu, Song Min si anak sosmed langsung memoto dan menguploadnya di forum internet. Dan benar saja, postingannya pun mendapat banyak komentar jika sosok tersebut adalah hantu. 저 여자 괜찮을까? Malang sekali, Song Min pun harus meninggoy dengan kondisi yang mengenaskan. Kira-kira misteri apa yang tersimpan di stasiun ini? Sabar, karena film pun baru dimulai. Kemudian kisah beralih pada 1 bulan sebelum kejadian tadi. Terlihat seorang wartawan cantik bernama Nayong sedang melakukan sidang akibat laporannya dianggap berita hoak. Dan akibatnya, perusahaan mereka harus membayar denda senilai 50 juta won. Di malam harinya, setelah mengalami nasib sial, Nayong dan teman-temannya kebingungan untuk membuat sebuah berita yang bisa mengembalikan citra perusahaannya. Mendengar hal itu, Seng Jun memberi saran untuk membahas berita tentang stasiun angker Oksu, di mana akhir-akhir ini stasiun itu sering sekali terjadi keanehan hingga memakan korban. Ia pun menceritakan ketika itu Kim yang bertugas shift malam menemukan seorang pria yang pelangap-pelongo di tengah rel. Namun saat didekati, pria itu terlihat menatap seorang bocil yang duduk di pinggir rel. Lalu tiba-tiba untung saja Kim berhasil menghindar. Lalu Seng Jun mengatakan jika masih ada 1 orang lagi yang pernah melihat sosok bocil misterius itu, yaitu seorang pekerja evakuasi jasad. Mendengar hal itu, Nayong berniat untuk menemui pria tersebut. 그럼 물려가 되신 건가요? Singkat waktu, setelah bertemu dengan si pekerja evakuasi bernama Kimil, Nayong langsung melakukan wawancara. Ia pun menanyakan apakah Kimil pernah melihat sosok bocil misterius di stasiun Oksu. Mendengar hal itu, Kimil pun menceritakan saat ia melakukan evakuasi pada jasad yang tercium kereta api, di mana pada saat itu ia melihat seorang bocil kucel yang bersembunyi di kolong tangga. Dan saat ditanya, si bocil malah menunjukkan sebuah angka. Namun saat Kimil memalingkan pandangan, bocil itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah mendengar cerita tersebut, Nayong pun semakin penasaran. Setelah mewawancarai Kimil, Nayong langsung menelpon Kim dan memintanya untuk menyalin rekaman CCTV saat kejadian pria tercium kereta. Meskipun beresiko dipecat, namun Kim mencoba untuk membantu. Di malam harinya, Kim berencana untuk menyalin rekaman CCTV secara diam-diam. Setelah aksinya berhasil, ia pun heran saat melihat seorang masinis terlihat pucat dengan tatapan yang kosong. Singkat waktu, setelah Kim memberikan flash disk pada Nayong, ia pun menceritakan seorang masinis dengan gelagat aneh di stasiun. Mendengar hal itu, Nayong yang penasaran bergegas untuk mencari masinis yang dimaksud. Tanpa basa-basi, Nayong langsung melakukan wawancara. 인터뷰 좀 부탁드려도 될까요? 왜 계속 여기 계시는 건가요? 뭐가요? Tanpa Nayong sadari, si masinis sedang ditempeli sosok setan bocil. Tak cuma itu, tangan si masinis terdapat luka cakar dan juga buduk di lehernya. Setibanya di ruang generator, Nayong pun heran dengan masinis yang selalu menyebutkan angka misterius. Dan anehnya, ia pun meminta Nayong untuk membacakannya. 불러줄 거지?
불러줄 거지. 권사님. 불러들어! Sekembalinya ke kantor, Nayong langsung mendapat kejutan dari rekan-rekannya karena berita yang ia buat telah tembus 300.000 pembaca. Namun pesta langsung dihentikan atasannya yang bernama Sojin, di mana ia menanyakan kebenaran Nayeon yang mengaku telah mewawancarai si masinis. Karena sebenarnya masinis yang diwawancarai oleh Nayeong sudah meninggoy beberapa hari yang lalu. Kemudian Sojin meminta Nayeong untuk mengecek CCTV stasiun. Sontak Nayeong pun seakan tak percaya jika sebenarnya ia telah mewawancarai sesosok arwah. Namun Sojin tak mau lagi mendengar alasan dan langsung membacotinya yang dianggap kembali membuat berita palsu. Di malam harinya, terlihat Nayeong ditemani Kim untuk menemui Kim Il guna melihat jasad si masinis yang sempat arwahnya ia wawancara. Di tengah kengerian, Kim Il mengatakan jika semua korban yang ia tangani di stasiun Oksu semuanya terdapat bekas cakaran di sekujur tubuhnya. Namun mereka pun merasa ngeri saat melihat luka cakaran yang sama di tangan Kim Il. Hingga setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka pun memutuskan untuk pulang. Di malam harinya, Kim yang akan berganti tugas tiba-tiba heran saat melihat luka cakaran di tubuh adiknya. Lantas Seng Jun berkata jika akhir-akhir ini luka cakaran di tubuhnya semakin banyak dan besok ia sudah berniat memeriksakannya ke rumah sakit. Sementara di toilet stasiun, terlihat seorang kewes cantik merasa heran saat tubuhnya tiba-tiba dipenuhi bercak cakaran. Sementara itu, Seng Jun yang bertugas terlihat mengecek WC wanita setelah mendengar teriakan yang mencurigakan. 계세요? Malang sekali, mereka yang telah mendapat luka cakaran pun harus tewas setelah diteror sosok hantu bocil. Singkat waktu, Nayeong langsung menemui Kim yang sedang bersedih setelah kehilangan adiknya. Namun tak cuma itu, sontak Nayeong pun syok parah karena kini Kim malah terkena cakaran terkutuk. Dimana ketika Kim akan pulang dari stasiun, ia yang melihat seorang bocil aneh tanpa sengaja malah menyebutkan nomor yang tertera pada baju si bocil. Sepulangnya ke apartemen, Kim yang kini mempunyai kutukan terlihat ketakutan. Ia pun tidak ingin nasibnya sama seperti adiknya dan juga para korban di stasiun. Mendengar hal itu, Nayeong berusaha untuk menenangkannya dan meminta Kim untuk beristirahat. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Lantas Nayeong menanyakan apa yang Kim lihat di dalam mimpinya. Kim pun berkata jika semalam ia bermimpi terjebak di dalam sebuah sumur tua. Singkat waktu, Nayeong akhirnya menemui seorang wanita bernama Soyul, di mana menurut informasi, Soyul merupakan adik dari seorang pria yang pernah menelusuri rahasia stasiun Oksu. Mendengar mimpi Kim tentang sumur tua, Soyul berkata jika almarhum kakaknya juga sering memimpikan hal itu, hingga kakaknya yang sangat terobsesi untuk mencari tahu asal-usul stasiun Oksu, yang dulunya adalah sebuah panti asuhan dengan sumur tua di halaman panti. Mendengar hal itu, Nayeong menanyakan apakah ada beberapa berkas yang bisa ia selidiki. Dirasa peninggalan kakaknya bisa membantu, ia pun menunjukkan kotak berkas almarhum kakaknya. Dan benar saja, mereka pun menemukan sebuah HP berisi video penelusuran kakaknya Soyul.
Ternyata kakak Soyul menemukan beberapa tulang belulang yang diduga milik para bocil. Melihat hal itu, Nayong dan Kim bergegas pergi ke stasiun Oksu untuk memastikan hal tersebut. Ya, kamera. Sontak Kim pun syok parah saat kamera miliknya mendeteksi sebuah wajah. 그래? Luna. Kepanikan Kim semakin menjadi setelah mendengar suara Nayong dari kejauhan. Lantas siapa yang berada di hadapannya? Ternyata sejauh ini Kim berjalan sendirian dan meninggalkan Nayong. Hingga setelah cukup tenang, mereka pun kembali melanjutkan penelusuran. Dirasa ada sesuatu di balik pintu besi ini, mereka pun langsung mengeceknya. Dan benar saja akhirnya mereka menemukan tulang belulang seperti di video kakaknya Soyul. Setelah mengungkap kenyataan ini, Nayong pun bertekad akan memberitakan hal ini pada media massa. Hingga setelah kejadian itu, para polisi pun berdatangan untuk melakukan olah TKP. Lantas Nayong pun berharap kutukan ini akan segera berakhir. Di keesokan harinya, Nayong pun dipanggil atasannya dan ditanya tentang berita baru yang kini sedang ia garap. Lantas Nayong berkata jika saat ini ia sedang menulis berita tentang anak-anak panti yang dikubur secara tidak wajar di bawah stasiun Oksu. Dan hal itu diduga telah ditutup-tutupi oleh pengembang stasiun Oksu selama belasan tahun. Mendengar berita itu, tiba-tiba saja Nayong diskors dan haknya sebagai wartawan ditangguhkan. Jelas saja Nayong heran dengan keputusan atasannya ini. 뭘 잘못했는지 곰곰이 곱씹어 봐. Di luar, Nayong heran kenapa atasannya melakukan hal itu dan seolah menutupi kebenaran. Lantas Nayong pun diberitahu seniornya jika sejak dulu tidak ada media manapun yang boleh mengangkat kasus tersebut, karena katanya jika ada yang ngeyel perusahaan tersebut akan ditutup. Rupanya si atasan tidak ingin jika perusahaannya ditutup gara-gara Nayong mengangkat berita tersebut. Singkat waktu, Shin beralih pada Kim yang bersiap untuk pulang setelah selesai kerja. 다들 많이 피곤하시죠? 주무세요. Di tengah kepanikan, sontak Kim pun heran saat melihat tanda di tangan Kimil yang tiba-tiba saja menghilang, seolah telah terlepas dari kutukan. Akan tetapi luka di tangan Kim masih ada sampai saat ini. 왜 나만 그대로인 거예요? Sesaat kemudian, Kim yang penasaran datang menemui Kimil untuk menanyakan tanda cakar di tangan Kimil yang tiba-tiba menghilang. Dan betapa syoknya Kim saat Kimil berkata jika tanda kutukan itu tidak akan hilang jika tidak dipindahkan pada orang lain. Dan rupanya Kimil telah memindahkan kutukannya pada Soyul secara paksa dengan cara Soyul harus menyebutkan 4 angka keramat. Dan setelah menyebutkan angka tersebut, kutukan pun akan berpindah dengan sendirinya. Sementara di sisi lain terlihat Nayong yang sedang asyik menonton TV sambil abok kalengan, tiba-tiba saja mendapat kunjungan dari Soyul.
Lantas Soyul yang resah setelah terkena kutukan dari Kimil tiba-tiba mengaku jika dirinya adalah salah satu dari anak panti yang selamat dari kekejaman si pengurus, di mana ketika ia masih kecil, Soyul dan teman-temannya disembunyikan di dalam sumur tua dan dipanggil satu persatu berdasarkan nomor urutnya. 너무 무서워. Rupanya itulah asal muasal nomor keramat yang jika disebutkan akan terkena kutukan. Lantas sambil menunjukkan sebuah buku penjualan organ, ternyata selama ini si pengurus panti merupakan mafia penjualan organ bocil. Dan untuk menghilangkan jejak, si pengurus pun mengubur mereka yang tidak laku dijual di dalam sumur, hingga kini bekas panti itu dijadikan stasiun Oksu. Dan kini Soyul akan menerima kutukan yang ia dapat untuk menyusul teman-teman pantinya. Mendengar hal itu, sontak Nayong pun syok parah. Di keesokan harinya, Nayong yang baru bangun mendapat telepon dari Kim, di mana Kim meminta Nayong untuk menyimpan nomor HP-nya yang baru. 011764. 816. Oh, Setelah menyebutkan nomor telepon, sontak Nayong pun heran kenapa Kim mendadak ganti nomor. Lalu tiba-tiba, 어떻게 너한테? 글쎄. 그리고 그 사람도. Mike. Rupanya Kim telah memindahkan kutukannya pada Nayong. Sungguh teman yang goblok. Di tengah kepanikan, Nayong pun resah dan memikirkan cara untuk memindahkan kutukannya. 김나영. Singkat waktu, Nayong pun menemui atasannya. Lantas Nayong berkata jika ia memilih untuk keluar dari pekerjaan ini daripada harus ditangguhkan tanpa kejelasan. Mendengar hal itu, Sojin pun merasa senang karena ia tidak harus memberi pesangon. Akan tetapi Nayong memberikan syarat jika Sojin harus menyebutkan angka yang ia berikan terlebih dahulu. Meskipun terdengar aneh, ya lumayan gak harus bayar pesangon. 한 번만 읽어줘요. 081. 잠시만요.